Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ketua kelas, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Nah, berhubung di luar cuacanya sangat cerah sekali, jadi ibu harapkan kita semua di sini bisa mengikuti pembelajaran dengan cerah, ceria, dan bersemangat. Oke? Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang tangga nada. Ada yang masih ingat apa itu tangga nada? Betul ya. Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki jarak tertentu. Baiklah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tangga nada, siklus air, dan teks non-fiksi, yaitu dimulai dari jenis-jenis tangga nada. Tangga nada itu ada dua, ada yang diatonis mayor, ada yang diatonis minor. Apa perbedaannya? Kita lihat dulu yang mayor. Mayor itu ciri-cirinya dia dimulai dari nada do atau C, lalu dia memiliki irama yang bersemangat, gembira, ceria. Nah, sementara untuk nada minor dia memiliki ciri-ciri dia dimulai dari nada la atau a, lalu dia memiliki irama yang kurang ceria, sendu atau sedih ya. Untuk lebih jelasnya coba dilihat contoh lagu berikut ini. Apa judulnya nak? Betul ya, Air Terjun. Nah, dari ciri-ciri yang ibu jelaskan tadi, ini air terjun ini termasuk yang mana? Betul ya, diatonis mayor. Karena apa? Karena dia dimulai dari nada do ya. Dan ini lagunya bernada gembira. Coba Nur Saidah bantu ibu untuk menyanyikan lagunya. Terima kasih ya kepada Nur Saidah sudah menyanyikan bersama-sama lagu tentang air terjun. Nah, lihat teksnya. Di sini ada kata-kata air. Adakah anak ibu yang tahu dari mana air itu berasal? Ya, dari langit, dari atas, hujan. Apalagi nak? Ya, air itu terjadi karena adanya proses siklus air. Apa itu siklus air? Yaitu proses perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Nah, di sini dia melewati beberapa tahap. Yang pertama itu adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Yaitu penguapan. Air di bumi menguap ke atas, ke atmosfer. Sampai di udara dia membentuk gumpalan awan nanti. Di situ terjadi proses kondensasi. Air itu berkumpul. Setelah terkumpul banyak, maka dia jatuh berupa titik-titik air yang kita sebut dengan hujan atau disebut juga presipitasi. Nah, air hujan yang turun itu terbagi dua. Ada yang mengalir di permukaan, pergi ke sungai, pergi ke laut, pergi ke danau. Itu disebut dengan limpasan. Ada yang diserap oleh tanah, itu yang disebut dengan infiltrasi. Nanti dia dikeluarkan berupa mata air atau air tanah ya. Nah, itu tadi urutannya. Coba lihat lagi teksnya siklus air ini. Bisa kita buktikan kebenarannya? Bisa ya. Bisa kita lihat kejadiannya? Bisa. Kita bisa lihat hujan, kita bisa lihat air sungai, air danau ya. Nah, dalam cerita ini karena bisa kita buktikan, jadi dia disebut dengan cerita non-fiksi, bukan hayalan ya, tapi benar-benar kejadiannya. Jadi apa itu cerita teks non-fiksi? Yaitu teks yang dibuat berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, di sini urutannya pun harus benar ya. Jangan sampai terbalik. Apa urutannya? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan limpasan. Nah, ini harus benar. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, proses siklus air kita akan salah. Ingat, ini kejadiannya betul-betul terjadi ya, bukan di karang-karang. Jadi harus tepat urutannya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa membantu ibu menyimpulkan? Ya, benar ya. Hari ini kita mempelajari tentang jenis-jenis tangga nada, yaitu ada dua, diatonis mayor dan minor. Lalu siklus air adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, sementara teks non-fiksi
adalah teks yang dibuat dengan kejadian yang sebenarnya dengan memperhatikan urutan-urutan peristiwa. Baiklah, itu pembelajaran kita hari ini ya. Untuk tugas di rumah silakan dikerjakan buku halaman 10 nomor 1 sampai nomor 5. Kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.